Assalamualaikum, berjumpa lagi di channel YouTube saya. Hari ini kita akan belajar tentang lingkaran. Jadi apa saja unsur dari lingkaran, bagaimana cara menentukan luas lingkaran, bagaimana cara menghitung keliling lingkaran. Tentunya simak video ini sampai habis. Jika dirasa video ini bermanfaat, silakan like, komen, dan subscribe. Yang pertama, unsur dari lingkaran ya. Unsur-unsur lingkaran yang pertama adalah busur. Apa sih busur itu? Busur itu berupa kurva lengkung berhimpit dengan lingkaran. Jika kurang dari setengah lingkaran dinamakan busur minor. Jadi ini kurang dari setengah dinamakan busur minor. Selanjutnya, jika lebih dari setengah lingkaran dinamakan busur mayor. Jadi kalau lebih dari setengah ini dinamakan busur mayor. Terus jika tidak diketahui ini lebih dari setengah atau kurang dari setengah seperti gambar ini dinamakan atau dikategorikan ikut busur minor ya. Pak Fuad ulangi, jika kurang dari setengah namanya busur minor, kalau lebih dari setengah dinamakan busur mayor, tapi kalau tidak diketahui kurang dari setengah atau lebih dari setengah lingkaran, ini dinamakan busur minor. Paham nggih? Itu adalah tentang busur. Selanjutnya adalah jari-jari. Apa sih jari-jari itu? Jari-jari adalah berupa ruas garis yang menghubungkan titik pusat dengan titik pada lingkaran. Contohnya seperti ini. Dari titik pusat ke titik pada lingkaran. Ini ke sini boleh, ke sini boleh, ke sini boleh, ke sini boleh. Semuanya boleh. Jadi mulai dari titik pusat ke titik pada lingkaran. Ke sini juga boleh, ke sini juga boleh. Itu namanya jari-jari. Paham ya? Selanjutnya adalah diameter. Apa sih diameter itu? Diameter berupa ruas garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran melalui pusat lingkaran. Jadi mulai dari sini ke sini. Mulai dari ujung ke ujung, dari sini ke sini. Ini namanya diameter. Lah jari-jari tadi adalah separohnya dari diameter. Diameter adalah 2 kali dari jari-jari. Jadi mulai dari sini ke sini. Nah, dari ujung ke ujung. Itu namanya diameter. Selanjutnya adalah tali busur. Tali busur itu berupa ruas garis menghubungkan dua titik pada lingkaran. Diameter pasti merupakan tali busur, akan tetapi tali busur belum tentu diameter. Jadi tali busur itu menghubungkan dua titik pada lingkaran. Ini ya. Nah ini namanya diameter. Kalau ini kan bukan. Jadi kalau diameter itu pasti tali busur, sedangkan tali busur belum tentu diameter. Adalah apotema. Apotema itu apa? Apotema berupa ruas garis menghubungkan titik pusat lingkaran dengan salah satu titik pada tali busur. Ini ya, ini kan menghubungkan. Ini namanya apotema. Selanjutnya adalah juring. Juring itu adalah daerah di dalam lingkaran yang dibatasi dua jari-jari dan busur ya, dua jari-jari dan busur ya. Ini namanya adalah juring. Selanjutnya adalah tembereng. Tembereng itu adalah daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh tali busur dan busur lingkaran. Ini namanya adalah tembereng. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang keliling lingkaran. Jadi kalau yang tadi unsur itu yang penting diketahui saja. Kenapa? Karena di ujian akhir biasanya di ujian kelas 6 itu jarang sekali keluar dari unsur-unsur lingkaran. Yang sering muncul itu adalah keliling dan luas lingkaran. Baik, langsung saja. Yang pertama kita akan menentukan keliling lingkaran. Rumusnya gimana menentukan keliling lingkaran? Rumusnya adalah Pi dikalikan D. Ini adalah namanya Pi. Pi itu ya nilainya adalah 22/7 atau 3,14.
Kalau D ini namanya adalah diameter. Diameter kan sudah Pak Fuad jelaskan tadi. Lah Pi itu apa? Pi itu adalah sebenarnya salah satu bilangan yang ditemukan sejak zaman dahulu. Bilangan itu menunjukkan perbandingan dari keliling terhadap diameter lingkaran. Jadi simbolnya disimbolkan seperti ini. Ini namanya pi. Ini langsung saja ke contoh biar kalian tambah paham. Yang contoh pertama, coba dilihat ini lingkarannya. Ini namanya apa tadi? Namanya adalah jari-jari. Jari-jarinya 7 ya. Berarti diameternya berapa? Jari-jari itu adalah separuh dari diameter. Berarti diameternya jelas 14. Kita masukkan rumusnya langsung. Ini rumusnya ya. Rumusnya keliling. Rumus keliling lingkaran adalah Pi dikalikan D. Nah, kita masukkan. Pi-nya pakai yang mana, Pak? Lah, ini. Pi itu 22/7 atau 3,14. Ini biasanya kalau Pak Fuad ngajari ke anak-anak biar mudah, untuk yang 22/7 itu gunakan untuk kelipatan 7, boleh 7, 14 dan seterusnya. Jadi kalau andaikan diameternya kelipatan 7, kita pakai 22/7. Kalau bukan kelipatan 7, baru kita pakai 3,14. Kenapa seperti itu, Pak? Cuman untuk mempermudah penghitungan. Langsung saja ya kita masukkan, karena ini D-nya berapa? D-nya kan 14 ya. 14 berarti kita tulis Pi-nya pakai 22/7. 22/7 dikali 14 kok 14 seperti ini ya, dikali 14. Hasilnya berapa? 14 dibagi 7 dapat 2. 2 dikalikan 22 dapat 44 cm. Paham ya? Jadi caranya mudah sekali mencari keliling lingkaran, yaitu Pi dikalikan diameter. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua biar tambah paham ya, biar tambah paham. Sekarang ini Pak Fuad ambil diameternya pakai 20. Berarti kan bukan kelipatan dari 7. Berarti kalau bukan kelipatan dari 7, kita menggunakan 3,14. Langsung kita kerjakan keliling lingkaran. Rumusnya Pi dikali diameter ya. Pi-nya pakai 3,14 dikali 20. Oke. Ya. Cara ngerjakannya seperti apa? Cara ngerjakannya disusun, atau kalau andaikan tidak bisa disusun ya gimana lah caranya, untuk mungkin bisa perkalian langsung, monggo. Ini Pak Fuad ajarkan untuk bersusun di mana ya? Di sini ya. 3,14 dikali 20. Caranya ngerjakan biasa saja. 0 dikali 4 jawabannya 0. 1 kali 0 0. 3 kali 0 0. Ya kan? 4 kali 2 8. 1 kali 2 2. 3 kali 2 6. 0 8 2 6. Komanya di mana, Pak? Komanya dihitung ini 1 2. 1 2 sini. Nah, ini di belakang koma dicoret aja. Enggak apa-apa. Berarti jawabannya ketemu 62,8. Oke, paham nggih? Sentimeter persegi. Ya, jadi mudah sekali menentukan keliling lingkaran. Rumusnya adalah Pi dikalikan diameter. Selanjutnya adalah menentukan luas lingkaran. Rumusnya mencari luas lingkaran adalah Pi dikalikan R dikalikan R, atau bisa ditulis Pi dikalikan R kuadrat. Pi itu 22/7 atau 3,14. Sedangkan R ini adalah jari-jari ya. Jari-jari kan tadi sudah Pak Fuad terangkan bahwasanya dari titik pusat lingkaran ke titik pada lingkaran. Baik, langsung kita kerjakan ke contoh. Contoh yang pertama, di sini diketahui jari-jarinya 7. Pak Fuad tadi sudah ngomong ya, biar enak untuk mengerjakan ya, Pi-nya itu yang 22/7 gunakan untuk kelipatan 7. Yang 3,14 gunakan untuk selain kelipatan 7 untuk mempermudah penghitungan. Oke, langsung aja. Luas lingkaran. Luas lingkaran. Ini ya. Pi dikalikan R dikalikan R, atau Pi R kuadrat. Pi-nya kita masukkan pakai 22/7. Kenapa? Karena jari-jarinya kelipatan 7. Dikali 7 dikali 7. 7 bagi 7 1. 1 kalikan 22. 22. 22 kali 7 154 cm persegi.
Contoh yang kedua, yaitu ini diameternya diketahui 20. Berarti jari-jarinya berapa? Jari-jari itu adalah separuh atau setengah dari diameter. Oke, langsung kita kerjakan. Luas lingkaran. Pi dikalikan R dikalikan R. Berarti ini jari-jarinya berapa? Jari-jarinya 10. Berarti kalau 10 pakai berapa? Pakai 3,14. Berarti 3,14 dikali 10 dikali 10. Ya. 3,14 dikali 10 dikali 10 ini mudah sekali. Dikalikan 10 berarti komanya pindah ke sini. Dikalikan 10 lagi komanya hilang. Berarti tinggal 314 cm persegi. Ya, ini adalah mencari luas. Mungkin itu yang bisa Pak Fuad sampaikan untuk hari ini. Jika ada pertanyaan tentang matematika SDMI, silakan tinggalkan di kolom komentar ya. Jika dirasa video ini bermanfaat, silakan like, komen, dan subscribe. Kurang lebihnya mohon maaf. Arukalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.